Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah mengenai persamaan trigonometri. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai materi, kemudian kita ke contoh soal, dan nanti untuk menguji pemahaman kalian kita ke soal latihan ya. Nah, yang pertama itu mengenai ukuran sudut. Nah, perhatikan gambar lingkaran A dan B. Di sini ada dua buah jarum. Yang pertama untuk lingkaran A, dia ada dua jarum yang berimpit. Itu menunjukkan ukuran sudut lingkaran ya. Kemudian di lingkaran B, ada dua buah jarum, yaitu jarum A, jarum B, dan jarum C. Nah, jarak titik pusat lingkaran dengan ujung jarum itu adalah dikatakan sebagai jari-jari lingkaran. Nah, ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat ditulis seperti ini ya. Ini sudah populer lambangnya. Didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Nah, 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Karena kan lingkaran itu adalah besar sudut lingkaran itu 360 derajat atau dikatakan sebagai 1 putaran. Paham ya? Dari ukuran derajat dinyatakan dalam ukuran menit dan ukuran detik. Nah, di sini 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 derajat itu berarti sama dengan 1 jam ya. Karena kan 1 jam 60 menit. Nah, ternyata 1 derajat juga dihitung 60 menit atau 1 menit itu 1/60 derajat. Atau ditulis ini 1 derajat 60 menit ya, tanda petik. Atau ini 1 menit itu 1/60 derajat. Kemudian di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau ini udah tahu semua. Atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, ini lambangnya di sini untuk 1 menit itu 1, tanda petiknya 1, kemudian detiknya tanda petiknya 2 ya. Ini dibaca 1 menit sama dengan 60 detik. Atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, sekarang bagaimana mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya. Nah, di sini perhatikan lingkaran yang berpusat di M. Nah, besar sudut PMQ, nah ini besar sudut PMQ itu adalah dikatakan sebagai ukuran radian. Jadi radian 1 radian itu adalah 180 derajat. Nah, PMQ dikatakan sebagai panjang busur PQ. Dan PMQ adalah rumusnya Pi R per R. Paham ya? Sebab panjang busur PQ sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Jadi PQ itu dia membagi 2 lingkaran sama besar. Sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Atau dikatakan sebagai pi radian. Nah, di sini kesimpulannya 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Kemudian di sini 1 derajat sama dengan 3,14159 per 180 radian. Atau dia sama dengan 0,017453 radian. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat per 3,14159 sama dengan 57,269. Nah, kita ke contoh ya. Di sini, nah,
Ada 6 contoh di sana. Yang pertama, ubahlah 90 derajat ke dalam satuan radian. Ingat, di sini 1 derajat itu adalah ya, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jadi, untuk mengubah 90 derajat ke dalam radian, kita tulis, berarti di sini sama dengan 90 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Nah, ini 90 dibagi 180. 90 dibagi 180 derajat itu sama dengan 2. Jadi 90 derajat itu sama dengan, 2-nya di sini ya. Nah, 90 derajat itu dengan 1/2 pi radian. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 60 derajat kita ubah ke dalam satuan radian. Masih menggunakan rumus ini. Nah, berarti sini 60 derajat kali pi per 180 derajat radian. Ini kita coret. 180 dibagi 60, 3. Jadi 60 derajat itu sama dengan 1/3 pi radian. Paham ya? Kemudian sekarang bagaimana mengubah 1/3 pi radian ke dalam satuan derajat. Ingat, 1 radian. Ini 1 radian sama dengan 180 per pi. Jadi 1/3 pi radian ini 1/3 pi radian sama dengan 1/3 kali 1/3 pi dikali 180 derajat per pi. Pi-nya kita coret. Ini 180 dibagi 3, 60 derajat. Jadi 1/3 pi radian berubah dalam satuan derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian sekarang kita ke 1/10 pi. Berarti 1/10 pi ini karena 1 radian itu 180 pi per pi. Jadi 1/10 pi rubah ke satuan derajat, berarti ini tinggal kita kali 180 derajat per pi. Ini pi-nya kita coret, 180 dibagi 10 sama dengan 18 derajat. Paham ya? Kemudian kita mengubah radian ke derajat. Mengubah radian ke derajat. Ingat tadi 1 radian sama dengan 180 per pi. Berarti di sini 1/2 radian sama dengan 1/2 kali 180 derajat per pi. Nah, ini 180 dibagi 2. Berarti dia sama dengan 90 derajat per pi. Itu ya.
Kemudian kalau dia 1/6 radian. Jadi 1/6 radian sama dengan 1/6 kali 180 derajat per pi. Ini sama dengan 180 bagi 6. 30 derajat per pi. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kita ke perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada segitiga ABC. Dia siku-siku di C ya. Nah, segitiga siku-siku ABC itu siku-siku di C. Di sini dia punya sudut alfa, sudut beta, kemudian panjang sisi tegaknya A dan B, dan sisi miringnya adalah C. Nah, ini pelajaran kelas 10 ya, perbandingan trigonometri untuk mencari sin alfa, sin A. Sin alfa, perhatikan ini sudut A, ini sudut A. Nah, untuk mencari sin itu adalah sin demi, berarti depan miring. Berarti sudut di depan A itu adalah sisi A. Kemudian miringnya adalah, sisi miringnya adalah C. Jadi, sin alfa itu adalah depan per miring, A per C. Paham ya? Kemudian, untuk mencari cos alfa, cos A, samping miring. Nah, sisi sampingnya adalah B, sisi miringnya adalah C. Jadi, cos A itu adalah CB per C. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu depan samping. Nah, sisi depannya adalah A, sisi sampingnya B. Jadi, tan alfa itu adalah A per B. Jadi, untuk lebih cepat mengingatnya adalah sin demi, yaitu depan miring, kosami samping miring, tan desa depan samping. Nah, perhatikan di mana letak sudutnya. Seandainya kalau ditanya cos alfa, ada cos beta ya. Misalnya ditanya cos beta. Nah, cos itu kan samping miring. Nah, perhatikan ini berarti sudut sampingnya adalah A. Kemudian sisi sampingnya, sisi miringnya adalah C. Nah, kalau sin beta, berarti sin demi, depan miring. Sisi di depan beta itu adalah B, miringnya adalah C. Jadi, sin beta itu adalah B per C. Begitu juga dengan tan beta. Tan beta berarti tan desa, depan samping. Sudut di depan beta itu adalah B. Sudut sisinya sisi di samping beta itu adalah A. Jadi tan beta itu adalah B per A. Paham ya? Nah, sekarang kita ke perbandingan sudut antar kuadran. Ini adalah pelajaran masih di kelas 10. Nah, di sini ada kuadran 1. Di kuadran 1 itu adalah nilai besar sudutnya. Di kuadran 1 adalah alfa itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 90 derajat. Itu di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2, sudutnya dimulai dari alfa lebih dari 90 derajat, kurang dari sama dengan 180 derajat. Itu kuadran 2. Kemudian di kuadran 3, alfanya lebih dari 180 derajat, kurang dari sama dengan 270 derajat. Kemudian di kuadran 4, alfanya lebih dari 270 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Itu kisaran sudut antara kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kuadran 1 yang positif itu ada semuanya ya. Di kuadran 1 yang positif semuanya.
yaitu sin, cos, tan. Di kuadran 2 yang positif itu sinus atau kosekan. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu adalah tan atau kotangen. Kemudian di kuadran 4 yang positif itu cos. Nah, cara cepat menghafalnya adalah hafalin kalimat semua. Nah, di semua ini adalah kuadran 1, makanya semuanya positif. Di kuadran 2 itu sin, di kuadran 3 itu tan, di kuadran 4 itu cos. Nah, semua yang positif di kuadran 1, kemudian yang di kuadran 2 yang positif itu sin, di kuadran 3 yang positif itu tan, di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Jadi dibaca semua sindikat tangan kosong. Tuh, cara mengingatnya ya. Nah, di sini grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri yang pertama itu grafik fungsi Y sama dengan sin X kuadrat. Nah, ini adalah grafik sin X. Nah, ini nilai sudutnya dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan, berarti ini grafik yang di atas ini maksudnya dia bernilai positif, yang di bawah ini bernilai negatif. Nah, perhatikan di sini kan kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Berarti ini kan positif semua. Kemudian kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat. Itu berarti nilai sin di kuadran 2 juga positif. Selain itu negatif ya, berarti dia di bawah ini. Kemudian sekarang kita ke grafik fungsi cos. Grafik fungsi cos. Nah, cara membuat grafiknya, kita tulis dulu nilai sudutnya, besar sudutnya. Nah, perhatikan di sini yang grafik yang di atas itu adalah dari 0 sampai 90 derajat. Berarti dia kuadran 1 ya. Cos itu positif. Nah, dari 90 sampai 270. Berarti kan dari 90 ke 180 kuadran 2. Kemudian dari 180 sampai 270 itu kuadran 3. Berarti kuadran 2 dan 3 pada cos itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4, grafiknya di atas ya, berarti nilai cos itu positif. Lanjut ke grafik fungsi Y sama dengan tan X. Nah, perhatikan ini grafik dari tan X. Di sini, nah, dari 0 sampai 90 berarti grafiknya di atas, berarti nilainya positif. Dari 90 sampai 180 derajat, berarti grafiknya di bawah, dia nilainya negatif. Dari 180 sampai 270, berarti di kuadran 3 ya, ini tan itu bernilai positif. Nah, di kuadran 4 dia bernilai negatif. Berarti ingat cara menghafal yang tadi, semua sindikat tangan kosong. Nah, kemudian menyelesaikan persamaan trigonometri dengan cara aljabar. Di sini kita punya 3 rumus. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk mencari nilai X-nya, X1 itu ya, berarti sama dengan alfa plus K dikali 2Pi. Ingat nilai Pi itu 180 derajat, berarti kalau 2Pi 360 derajat. Atau X2 sama dengan Pi min alfa plus K dikali 2Pi. Itu untuk mencari persamaan trigonometri sinus ya. Kemudian yang kedua untuk kosinus. Untuk kosinus berarti rumusnya cos X sama dengan cos alfa. Jadi X sama dengan alfa plus K dikali 2Pi. Atau X sama dengan min alfa plus K dikali 2Pi. Kemudian yang ketiga rumus tan. Tan X sama dengan tan alfa. Jadi X sama dengan alfa plus K dikali Pi. Nah, kalau tan itu kita hanya mencari X1. Kalau sin dan cos kita cari X1 dan X2-nya. Untuk memahami rumus ini, kita langsung ke contoh ya. Nah, ingat yang pertama di sana ada sin X sama dengan sin 60 derajat.
Nah, ketentuannya di sana alfa itu lebih besar sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Di sana yang nomor 1 itu adalah sin X sama dengan sin 60 derajat. Ingat tadi rumus persamaan trigonometri untuk fungsi sinus, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Jadi di sini X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 atau 2pi. Kemudian X2-nya adalah 180 derajat min alfa plus K dikali 2pi atau 360 derajat. Nah, di sini alfanya kan 60 derajat, karena sin X sama dengan sin 60, jadi alfanya itu adalah 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini berarti 180 derajat min 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Berarti ini sama dengan 180 dikurangi 60. Berarti 120 derajat plus K dikali 360 derajat. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Nah, tadi K itu adalah bilangan bulat. Yang pertama kita misalkan K sama dengan 0. Nah, berarti X1 sama dengan 60 derajat plus K-nya kan 0 ya. 0 kali 360 derajat. 60 derajat ditambah 0, 60 derajat. Nah, sekarang kalau kita misalkan K sama dengan 1. Jadi, X1 sama dengan 60 derajat plus 1 dikali 360 derajat. 60 ditambah 360, 420 derajat. Berarti ini tidak memenuhi karena alfa itu adalah batasnya sama dengan 0, lebih dari 0 derajat, kurang dari 360 derajat. Jadi kalau dia lebih dari 360 derajat tidak memenuhi. Kemudian sekarang untuk X2-nya. Untuk X2 kita misalkan K sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 120 derajat plus 0 kali 360 derajat. 120 derajat ditambah 0, 120 derajat. Berarti dia memenuhi. Kita coba dengan K sama dengan 1. Jadi X2-nya sama dengan 120 derajat plus 0 plus 1 kali 360 derajat. Berarti ini sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat. 480 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah, atau himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari sin X adalah yang pertama 60 derajat dan 120 derajat. Itu ya untuk contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang ketiga ada langsung ya. Cos X sama dengan cos 150 derajat. Nah, di sana contoh yang ketiga itu adalah cos X sama dengan cos 150 derajat. Nah, ingat rumus dari persamaan kosinus itu cos X sama dengan cos alfa. Jadi X1 sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, X2-nya adalah min alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, alfanya berapa? Alfanya adalah 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini berarti
alpanya min alfa min 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, setelah ketemu nilai alfanya, sekarang kita misalkan K sama dengan 0. Berarti di sini X1 sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360 derajat. Ini sama dengan 150 derajat. Memenuhi ya. Sedangkan kalau K sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 150 derajat plus 1 dikali 360 derajat. 150 derajat ditambah 360 derajat. 510 derajat. Tidak memenuhi. Sekarang untuk X2, kita misalkan K sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan min 150 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berarti sama dengan min 150 derajat. Berarti kalau dia negatif tidak memenuhi. Ingat sudutnya itu yaitu alfa yang memenuhi itu adalah alfa lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat. Jadi kalau dia kurang dari 0 derajat tidak memenuhi. Karena dia ini negatif ya, berarti dia kurang dari 0 derajat. Kemudian kalau K sama dengan 1, berarti X2 sama dengan min 150 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Berarti ini sama dengan min 150 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Memenuhi berarti ya. Kita coba. K sama dengan 2. Memenuhi tidak dia? K sama dengan 2. Jadi X2 sama dengan min 150 derajat plus 2 dikali 360 derajat. Ini sama dengan min 150 derajat plus 2 kali 360 derajat itu adalah 720 derajat. Min 150 derajat ditambah 720 derajat. Dia 570 ya. 570 derajat. Berarti dia lebih dari 360 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan kosinus di atas adalah yang pertama 150 derajat dan 210 derajat. Bisa dipahami? Itu untuk contoh penyelesaian menggunakan persamaan trigonometri untuk kosinus ya. Nah, sekarang kita ke contoh untuk yang tan ya. Kita ke contoh 5, di sana tan X sama dengan tan 30 derajat. Contoh yang kelima, tan X sama dengan tan 30 derajat. Nah, di sana ketentuan besar sudutnya adalah alfa lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini ketentuannya ya. Nah, ingat rumus tan X sama dengan tan alfa. Rumusnya X adalah alfa plus K dikali 180 derajat. Jadi untuk tan cukup kita cari X1 saja ya. Jadi X sama dengan alfanya 30 derajat plus K dikali 180 derajat. Kita misalkan K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 30 derajat plus 0 kali 180 derajat. Berarti sama dengan 30 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 30 derajat plus 1 dikali 180 derajat.
sama dengan 30 derajat tambah 180 derajat, 210 derajat. Masih memenuhi. Kita coba K sama dengan 2. Jadi X sama dengan 30 derajat plus 2 dikali 180 derajat. Sama dengan 30 derajat tambah 2 kali 180 derajat, 360 derajat. Ini sama dengan 390 derajat. Berarti dia tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi dari tan X sama dengan tan 30 adalah yang pertama 30 derajat dan 210 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan yang sudah Bu Guru sediakan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan tetap semangat untuk pembelajaran.